Situasi pandemi Taiwan kembali memanas. Dibanding minggu lalu, Taiwan mencatat 26.409 kasus lokal dan 45 kematian pada 26 Agustus. Liburan panjang Festival Kueh Bulan sudah di depan mata, tetapi situasi pandemi BA5 juga mungkin akan memanas. Mengenai pengendalian masa selama liburan, CCC mengatakan masih perlu melihat perkembangan pandemi dan menyarankan untuk memberi perhatian khusus kepada kaum rentan seperti lansia dan balita. 那如果是针对还没有接种疫苗的长者跟没有接种疫苗的幼儿的部分，当然我们昨天是建议说避免或者是减少这种聚餐。 CCC juga mengumumkan bahwa mulai 1 September, sekitar 3,99 juta manula berusia 65 tahun ke atas di Taiwan dapat menerima 5 rapid test kit secara gratis dengan membawa kartu ASKES ke apotek yang ditunjuk. Anggota Parlemen AS kembali berkunjung ke Taiwan. Senator Marsha Blackburn yang tiba pada tanggal 25 malam adalah anggota Kongres ketiga yang berkunjung ke Taiwan pada Agustus tahun ini setelah Ketua DPR Nancy Pelosi. Blackburn juga men-tweet dalam bahasa Mandarin mengatakan bahwa kunjungan ke Taiwan bermaksud menyampaikan pesan ke Beijing tentang tidak tunduk pada penindasan. Marsha yang pernah mengusulkan sejumlah hukum bersahabat bagi Taiwan di Kongres AS akan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen pada tanggal 26. We have loving freedom, loving democracy, and it is important indeed that freedom-loving nations support Taiwan as they seek to preserve their independence and their freedom. Marsha menyampaikan bahwa manufaktur Tennessee sangat bergantung pada industri semikonduktor dan berniat memperkuat kerjasama antara AS dan Taiwan. Presiden Tsai juga menyampaikan harapan untuk bergabung ke dalam struktur ekonomi Indo-Pasifik dan kerjasama regional lainnya. Di samping itu, menanggapi ancaman militer Tiongkok pada tanggal 25, Yuan Eksekutif menyetujui anggaran pertahanan nasional sebanyak 586,3 miliar dolar Taiwan untuk tahun depan. Anggaran biasa ditambah anggaran khusus pembelian jet tempur dan peningkatan kemampuan tempur Angkatan Laut dan Darat ini menempati 2,4% dari produk domestik bruto. Karantina perbatasan Taiwan dilonggarkan dan siswa luar negeri juga mulai kembali ke universitas. Misalnya, Universitas Normal Taiwan Nasional akan menyambut kedatangan 150 siswa asing pada awal September. Menurut statistik Kementerian Pendidikan, dari 19 Juli hingga 24 Agustus tahun ini, 2.995 mahasiswa dan 3.913 pelajar non-gerar telah tiba di Taiwan. Sistem karantina pendatang asing saat ini adalah 3+4, di mana pada 4 hari karantina terakhir, siswa dapat keluar untuk membeli kebutuhan sehari-hari tetapi tidak dapat memasuki ruang kelas. Statistik Kementerian Pendidikan juga menunjukkan ada lebih dari 128.000 siswa asing yang masuk pada tahun ajaran 2019 dan jumlah ini berkurang sebanyak 37.000 orang pada tahun 2020. Di antaranya, penyebab utama adalah Tiongkok membatasi siswa negerinya untuk belajar ke Taiwan karena unsur pandemi sehingga jumlahnya berkurang lebih dari 20.000 orang. Tetapi pada tahun 2021, jumlah siswa naik menjadi 92.963 dengan negara asal utama Vietnam, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, dan Jepang. Sebagian pasangan mungkin akan mengabadikan foto atau video pribadi untuk kepentingan tertentu, tetapi di saat bertengkar atau putus hubungan, foto dan video tersebut malah sering diunggah ke media sosial atau forum online sebagai pembalasan. Meskipun pengambilan foto dan video mendapat persetujuan dari kedua pihak, tetapi tindakan penyebarannya telah melanggar hukum. 当我们手中持有别人的这个性私密影像的时候，我们应该要知道这个是不能够随意散布的。 Menurut survei terbaru Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW dari Januari hingga Juli tahun ini, jumlah pengaduan korban foto video hubungan intim telah mencapai 150 orang dan 109 orang menerima konsultasi. Dari sisi usia, korban berusia 19 hingga 25 tahun adalah yang terbanyak hingga mencapai 58%. Dan berhubung sepertiga dari pelaku adalah kenalan korban, hanya 39% yang melapor ke polisi, yang berarti lebih dari 60% tidak melaporkan kejahatan tersebut ke polisi karena takut. Untuk membantu para korban, MOHW akan meluncurkan program perlindungan korban kekerasan gender daring sebagai wadah pengaduan bagi korban. Selain itu juga membantu penghapusan foto video dan menyediakan layanan konseling hukum untuk mencegah penyebaran foto pribadi di internet.